Lah itu menurutmu gimana kalau yang laki-laki yang numpang hidup gitu ya? Nggak ada Menurut ikhtiarnya. saya sih setiap pasangan itu punya apa ya? Itu kenapa saya ngomong punyanya itu adalah komunikasi. Setiap pasangan itu punya kesepakatannya masing-masing atau punya ambang toleransi kesepakatan masing-masing. Jadi mungkin beda antara saya sama suami atau suami teman saya dengan suami yang lain gitu. Mungkin bagi saya suami saya umpama nih suami saya di rumah itu nggak apa-apa. Tapi saya mungkin punya kesepakatan dengan dia. Contohnya, kamu bantu saya jaga anak saya, umpamanya rawat rumah dengan baik, biar saya yang ada di luar. Berbagi peran dengan baik. Atau bertukar peran, ya nggak sih? Berbagi mungkin saya. Kalau bertukar sih enggak, karena tetap aja kalau ada keputusan tertentu saya mungkin masih konsultasi sama suami dan lain sebagainya. Dia yang tetap ambil keputusan. Jadi bukan berbagi. Jadi ketika saya yang ada di luar rumah, kamu di dalam rumah gak apa-apa, asalkan bantu saya dalam hal ini. Betul. Nah istilah numpang hidup itu adalah ketika yang salah satu pihak itu merasa dirugikan. Ya. Maksudnya ketika kamu menumpang, kamu tidak membantuku apa-apa, itu akan salah satu pihak merasa dirugikan. Ketika satu pihak merasa dirugikan, dia akan merasa kecewa dan keluarlah semua hal-hal yang tidak enak itu. Gitu. Tapi kalau pihaknya yang satu tidak merasa dirugikan, nggak masalah. Saya banyak menemukan bahkan pasangan-pasangan di mana memang suaminya itu bukan karena sakit ya. Memang tidak melakukan pekerjaan tertentu, tapi dia lebih banyak fokus merawat anak, memandikan, mengurus rumah tangga dan lain sebagainya. Ya mungkin memang ada faktor pemicunya awalnya karena di PHK dan lain sebagainya Tapi setelahnya akhirnya berbagi peran dengan istrinya dan sepakat bahwa kayaknya suaminya memang lebih telaten gitu ya ngurus anaknya daripada istrinya. Memang ya jangan heran ya. Walaupun kayaknya kalau di culture patriarkal itu perempuanlah yang harus merawat anak gitu, tapi faktanya ada kok karakter perempuan itu yang nggak terlalu nggak terlalu ngeibu nggak terlalu punya sense keibuan yang perfect betul. Ada memang gitu. Itu fakta, itu real life gitu. Tapi ada memang laki-laki yang sangat kebawakan melebihi ibunya gitu. Ada banget itu. Ada. Ya. Jadi kalau menurut saya sih tergantung kesepakatan masing-masing. Artinya ini ya Dit ya, peran itu tergantung kepada kemampuan. Kalau misalnya mampunya saya itu adalah tidak mengurus rumah tangga dan sementara suamiku itu adalah dia kemampuannya mengurus rumah tangga, so why not kita bisa berbagi peran itu? Ya, pada akhirnya itu yang perlu kita komunikasikan dengan pasangan. Kalau saya ngomong gini, sebagai pasangan gitu ya, ibaratnya kalau kita kita bicara tentang kompetensi, harus paham kompetensinya masing-masing. Jadi gini, kalau istri gue tuh ya, orangnya memang kalau soal jual menjual, aktif, nyari duitnya tuh gampang. Ya nggak apa-apa kok istrinya yang mendatangkan banyak duit, jangan malah dikekang-kekang karena memang bakatnya, kompetensinya dia di sana. Beda kalau dia disuruh diem di rumah, bakatnya dia memang ketemu orang, jualan, seneng megang duit, malah dikekang-kekang. Stres dia, malah tidak menjadi dirinya sendiri, merasa tertekan, kehidupan rumah tangganya tidak bahagia. Tapi ada kalanya ketika memang suami bukan tipikal yang ngejar kalau urusan duit, lebih fokus pada family man, ya nggak apa-apa. Ayo kita ikhlaskan bareng-bareng bahwa suami kita memang kompetensinya lebih banyak di dalam rumah. Family gitu. Nah itu yang saya ngomong bahwa pernikahan itu menurut saya lebih banyak faktor komunikasi dan kesepakatan antar pasangan agar bisa saling legowo satu sama lain dan tidak terjadi perceraian. Perceraian itu terjadi ketika salah satu pihak merasa dirugikan atau dua belah pihaknya sama-sama tidak terima. Betul. Ini makanya buat teman-teman yang belum menikah seperti saya atau yang sudah menikah sekalipun, sekarang ubah mindset kita bahwa pernikahan itu bukan ajang dominasi. Tapi ajang bagaimana mengoptimalkan masing-masing kompetensi pasangan dan saling melengkapi dengan kelebihan masing-masing itu. Kalau memang suami lebih jago urusan masak, beres-beres rumah, ngurus anak, ya nggak apa-apa toh. Suruh masak aja. Silahkan aja, asalkan suaminya memang ridho ya. Itulah kenapa saya mencari suami yang pintar masak, Dit. Karena saya nggak bisa masak gitu. Sama dong. Iya, benar. Ini kembali yang pertanyaan awal ya. Sebelum saya nanya yang bagaimana cara membagi uang. Kan tadi pemicu-pemicu perceraian wanita karir ya, itu tadi udah dijelaskan. Jadi kalau yang pernikahan terus istrinya karir atau penghasilannya lebih tinggi,
kok ada yang nggak cerai itu kenapa itu, Dit? Menurut saya karena mereka menempatkan dirinya sesuai, yaitu tadi sesuai kompetensinya, saling menerima dan mengkomunikasikannya dengan baik, gitu. Betul, dan legowo masing-masing. Jadi si suami merasa bahwa kalau istri saya jadi menlu dan saya menjadi Pak RT, ya nggak apa-apa. Memang istri saya hebat. Dan kadang laki-laki itu susah mengakui kalau istrinya itu hebat, karena laki-laki itu suka dianggap hebat. Makanya istri juga jangan berpelit puji suaminya lah gitu. Kasih saya atau apa gitu ya. Karena laki-laki itu memang punya ego yang rada tinggi pada dasarnya. Cuman kadang laki-laki juga harus belajar. Jadi saya tuh membaca satu istilah gini. Kalau kamu menikahi perempuan yang mandiri, jadi kamu harus siap-siap dong kalau dia ya memang sering keluar. Mungkin rumah akan sedikit kurang terbengkalai. Jangan mau menikahi kayak istilahnya kayak bidadari gitu loh. Semua perfect gitu. Dia mandiri, dia bisa urus rumah, dia bisa menjadi istri dengan baik, sumur, kasur, dapur semua bisa beres. Itu menurut saya sih jarang terjadi sih. Ada mungkin 1:10.000 kali ya. Betul. Karena perempuan itu menurut saya sama-sama manusia. Jadi kadang dia punya kelebihan, kadang dia punya kelemahan. Jadi kalau istrinya kadang-kadang mandiri, terus gampang jadi duri, saya yakin dah dia mungkin punya kekurangan di sisi yang lain, kurang telaten, kurang bisa beres-beres. Pasti. Jadi kalau mau cari yang perfect ya nikah sama bidadari aja gitu. Kalau manusia rada susah. Kalau mau bidadari mati dulu. Gak mungkin dong ketemu bidadari di dunia real. Tetapi ini yang menarik ini lagi, Dit, ini akhirnya aku menyinggung disertasi saya tentang maskulinitas. Tadi kamu juga ngomong tentang ego ya. Jadi bahwa egonya laki-laki itu dia kadang tidak bisa menerima kesuksesan si perempuan atau potensi istrinya yang melebihi dari kemampuan si suami gitu ya. Karena kita emang di patriarki. Ya betul. Lah itu bagaimana sih caranya Dida nih ya kalau misalnya bertemu dengan pasangan yang apa ya, mungkin begini, bisa nggak mendefinisikan hebat menurut Dida itu dalam hubungan rumah tangga itu seperti apa sih, atau gini lah, aku masih belum nemu nih pertanyaan kayak gini, kayak Menlu Bu Retno, dia jadi menteri, suaminya jadi Pak RT aja. Tapi kita malah salutnya sama si suami. Betul. Ya nggak sih, karena dia bisa menerima kehebatan istrinya. Dan justru yang hebat bukan istrinya, malah suaminya. Betul. Kalau menurutmu definisi hebat itu seperti apa, Dit? Oke. Memang apa ya, budaya itu sangat kuat mempengaruhi pola pikir, pola penerimaan seseorang. Itu sangat kuat sekali gitu ya. Contohnya seperti ini. Mungkin kalau di luar negeri istri berkarir hebat itu ya nggak ada masalah. Tapi kalau di Indonesia menjadi masalah gitu, dan itu bisa memicu banyak hal, baik itu konflik, perceraian, pertengkaran. Karena gini, saya membaca sebuah artikel yang menyatakan gini, kadang suami itu merasa nggak apa-apa kok istriku hebat, tapi orang-orang di sekitarnya itulah yang kadang memanas-manasi dia. Kamu kok mau sih disuruh tinggal di rumah sama istri kamu yang keluyuran, kadang ada iparnya lah, teman kantornya lah, atau ibunya lah, atau keluarganya, itulah yang membuat kuping dia panas. Pernah gak merasa kuping kita panas gara-gara orang lain? Padahal kita juga it's okay gitu. Tapi kembali lagi bahwa menurut saya gini, yang menjalani pernikahan itu kan kita berdua, bukan orang lain. Entah orang tuh mau ngomong apa saja, baik orang tua kita, saudara kita, ataupun malah tetangga, atau orang yang tidak dikenal, ataupun netizen katanya orang gitu ya, netizen gitu ya, orang mau ngomong apa gitu ya. Menurut saya sih yang menjalin pernikahan itu kita berdua. Yang penting memastikan bahwa adalah bagaimana perasaan kamu kalau umpamanya aku yang menjadi tulang punggung. Itu perlu dikomunikasikan. Jadi banyak hal, mungkin bagi teman-teman yang belum nikah ini penting sekali menurut saya di awal, hal-hal yang akan menjadi pemicu masalah ke depan itu menurut saya open. Contohnya saya dulu sebelum nikah sama suami, saya dulu punya penyakit kista yang punya kemungkinan susah punya anak. Saya selalu ngomong sama suami, apakah kamu akan menerima saya kalau saya seumur hidup itu tidak punya anak? Itu saya komunikasi sebelum nikah, karena saya nggak mau setelah menikah terus dia menyesal gitu ya, terus cari pasangan lain. Alhamdulillah dia ngomong bahwa anak itu rezeki, jadi kalau memang dikasih pasti akan dikasih, kalau enggak ya akan enggak gitu menurut saya. Nah jadi saya komunikasikan di awal gitu. Dan saya sama suami itu punya beberapa kesepakatan. Nah ini mumpung sharing aja gitu ya. Jadi ketika saya menikah, saya ngomong ke dia, ada 3 syarat saya akan minta cerai dari kamu.
Nah itu setiap pasangan itu awal nikah. Awal nikah dia udah bilang baru gitu 2 hari, mungkin 2-3 hari bulan madu gitu, pokoknya 3 hari setelah menikah bisa di cross check sama suami juga. Saya ada 3 hal yang saya akan menuntut kamu menikah. Ini cuma sharing aja agar teman-teman menuntut untuk bercerai. Okay, apa? Yang pertama adalah kalau kamu melakukan tindakan kriminal dan sampai istilahnya berurusan dengan hukum, di penjara dan lain sebagainya. Kamu nggak bisa nerima gitu ya? Nggak bisa, karena menurut saya itu sudah etika norma yang dia langgar sendiri tanpa memikirkan keluarganya. Kecuali tidak disengaja. Kalau kayak bunuh orang, narkoba itu kan kontrol, self control. Iya. Tapi umpamanya kalau tabrakan terus dia dihukum kan, beda. Kriminal, tindakan kriminal yang disengaja kata saya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah menurut saya kamu berselingkuh, tapi ada notnya saya ngomong, kamu berselingkuh dan meniduri perempuan itu. Berselingkuh itu kan banyak macamnya ya, ada SMS itu juga selingkuh ya kalau cuma SMS ya, doang ya? SMS, WA-an, ketemuan. Menurut saya enggak. Saya ngomong kalau kamu berselingkuh dan sampai meniduri perempuan itu, aku minta cerai. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah kalau kamu melakukan manipulasi terhadap aspek finansial yang aku miliki. Kenapa saya ngomong seperti itu? Gimana sih maksudnya memanipulasi keuanganmu? Keuanganku. Jadi kalau dia melakukan manipulasi keuanganku tanpa izin denganku, aku meminta cerai. Aku ngomongnya seperti itu. Kenapa saya ngomong seperti itu? Karena saya tahu bahwa saya tipikal orang yang senang berorganisasi, senang secara finansial dan lain sebagainya. Bisa jadi di suatu saat saya punya penghasilan yang lebih. Tapi saya ngomong saya tidak mau, umpamanya suami saya itu umpamanya saya punya uang nih, tanpa izin saya dia ngambil uang terus dia gunakan tanpa berkomunikasi. Itu menurut saya manipulasi walaupun dalam kehidupan rumah tangga. Kecuali dikomunikasikan berdua, Dit saya mau pakai uang ini untuk bisnis dan lain sebagainya, itu menurut saya nggak masalah karena dikomunikasikan. Iya, tapi kalau dia mencuri di belakang saya, menurut saya itu manipulasi. Itu masalah kejujuran, trust, dan saya tidak bisa itu. Jadi saya ngomong ke suami ada 3 syarat dan dia menyepakati. Lu tuh kawin nggak pakai hati ya, pakai begini semua ya? Hah? Mau kawin bukan aja udah bikin syarat, hah? Bukan nggak pakai hati sih, cuman menurut saya sih itu batas toleransi saya sebagai pasangan. Oke. Jadi menurut saya teman-teman juga harus punya hal-hal yang bisa diatur agar pasangan juga respect dong. Masa dia kayaknya istri saya sih fan-fan aja nih kalau saya selingkuh umpamanya. Akhirnya tanpa ketahuan main dan lain. Intinya saya mau suami saya tuh respect dari saya ke awal adalah kalau kamu selingkuh konsekuensinya cerai. Itu udah jelas gitu. Ini yang lucu juga sama perempuan-perempuannya udah tahu suaminya selingkuh dimaafin, selingkuh lagi dimaafin. Itu kan karena mereka bergantung banget sama si suami. Kalau menurut saya itu itu pilihan. Jadi saya ngomong tidak mau itu saya merasa dibodohi. Enggak kok. Pasangan itu adalah bagaimana kita menerima segala hal apa yang menjadi kekurangan dia gitu. Pokoknya suami saya memang tukang selingkuh, ya nggak apa-apa kok, saya maafkan dia demi anak-anak, demi saya gitu. Saya nggak apa-apa. Tapi bagi saya secara pribadi saya tidak bisa. Jadi kan batas toleransi kita tuh beda-beda gitu. Ya antara saya, kamu dan perempuan lainnya. Itu pilihan menurut saya. Kalau kamu mampu memaafkan, saya ngomong bukan karena masalah dia bodoh kok. Itu pilihan. Kalau kamu itu pilihan rasional berarti ya? Ya silakan aja ya dengan segala konsekuensinya. Siapa tahu dia berubah dengan dimaafkan umpamanya dan lain sebagainya. Atau karena ya dia sayang banget. Itu menurut saya pilihan. Tapi kalau bagi saya secara pribadi batas toleransi saya 3 hal itu. Makanya jangan mudah menjudge ya. Ketika ada perempuan yang menceraikan suaminya karena selingkuh dan macam-macam, kita nggak usah menghakimi si perempuan itu. Kalau ada perempuan yang memaafkan suaminya yang berulang kali selingkuh, itu kita jangan bilang dia bodoh. Betul itu dia. Karena beda semua, toleransi kita beda. Beda. Iya. Nah, Dit, aku kembali lagi yang tadi ya, kita masalah rumah tangga dan finansial, karena urusan finansial itu menjadi pemicu utama dari proses perceraian. Gimana sih cara ngatur keuangan dalam rumah tangga? Kalau entah itu si istri lebih tinggi penghasilannya atau si suami yang lebih tinggi, ini biar nggak cekcok, ini gimana caranya? Benar. Memang saya merasa bahwa ekonomi itu kadang alasan tertinggi orang bercerai gitu. Jadi kalau masalah seks kadang ada yang ngalala, ada banyak toleransinya lah, Nov. KDRT juga kadang-kadang beberapa orang ya ada batas toleransinya, tapi kalau udah ngomong urusan finansial itu menurut saya
banyak apa ya, masalah besar gitu ya, masalah besar. Jadi kenapa? Nah, gimana cara mengelolanya? Dari beberapa apa ya konsultasi gitu ya, dan beberapa bincang-bincang, memang katanya dalam kehidupan rumah tangga itu kadang ada beberapa tipe dalam pengelolaan finansial. Gitu ya. Tipe yang pertama adalah semua uang suami itu dikelola istri, jadi trust 100%. Betul. Jadi satu pintu lah, semua pengeluaran itu satu pintu. Jadi suaminya yang bekerja langsung lempar ke istrinya, terus istrinya yang kelola. Bahkan suaminya tuh minta ke istrinya kalau mau jajan atau apa gitu ya, jatahnya tuh dari istri. Ada kelompok yang begitu gitu. Ada yang kedua itu dikelola masing-masing kalau dua-duanya bekerja. Jadi suami itu ngelola uangnya dia sendiri, istrinya ngelola uangnya sendiri. Tapi ada beberapa yang urusan rumah tangga akhirnya disuntik bersama. Jadi ada dana bersama. Oh iya. Ya, jadi istrinya ngasih berapa persen, si suaminya ngasih berapa persen. Jadi kayak semacam kita nyiapin tempat ya. Ini buat keluarga nih ya. Jadi si suami nyumbang, si istri juga nyumbang, dan itu adalah biaya rumah tangga. Biaya rumah tangga. Okay. Ada yang sifatnya seperti itu. Tapi kadang ada juga yang memang pengelolaan suami itu karena suami yang bekerja, dia yang memegang uangnya, istri itu cuma dijatah lah. Jatah sesuai dengan porsi. Jadi nungguin begini ya. Iya, maksudnya gini. Kalau pengeluaran dapur sekian, anak sekian, ya dia dikasih sekian gitu. Sisanya suami yang kelola. Ada juga yang sifatnya seperti itu gitu ya. Jadi suami yang anggap aja kalau penghasilan 1 juta gitu ya, kasih istri usuran dapur sama susuannya itu 400.000, sisanya suami yang kelola. Ada juga sifatnya seperti itu. Dari 3 tipe ini mana yang the best? Enggak, ada juga yang terakhir ketika istrinya itu lebih besar dan suaminya lebih kecil, biasanya gimana ngelola? Nah, ini juga tergantung kesepakatan. Biasanya ada tetap pengelolaan itu uangnya di istri gitu ya. Jadi istrinya itu ya istilahnya, suami kalau butuh apa-apa tinggal ngomong aja, dia tetap keluarkan, kayak memang tetap dana bersama tapi tetap istrinya yang kelola, suaminya tinggal ngomong aku ada pengeluaran untuk ini, ya dia kasih. Ada juga yang sifatnya seperti itu. Jadi tetap ini cuma kebalikan dari yang pertama tadi sebenarnya. Cuman bedanya adalah yang penghasil juga yang perempuan, yang mengelola juga yang perempuan. Yang juga sifatnya seperti itu. Nah, ini dari 4 kelompok ini mana yang menurutmu efektif dan baiklah buat efektif dan baik. Nah, itu tergantung memang pola finansial pasangan masing-masing. Jadi pola finansialnya itu apakah suami sumber finansial tunggal, apakah keduanya bekerja menghasilkan finansial walaupun tidak balance gitu ya, atau kan malah kebalikan, istrinya yang berpenghasilan, suami yang tidak. Itu tergantung sumber penghasilan. Tapi bagaimanapun sumber penghasilannya, menurut saya sih yang terbaik itu dikomunikasikan aja, kesepakatan dan keikhlasannya masing-masing. Ini aku mau nanya nih, karena waktunya kita nggak begitu banyak nih ya. Komunikasi yang baik itu seperti apa sih di dalam rumah tangga? Karena aku pernah nanya nih sama teman-teman, tolong dong komunikasi. Udah aku tanya udah makan belum? Ada di mana? Itu mah bukan komunikasi, dia mah nanya, nggak sih? Nah, jadi menurutmu, anggaplah ada ketimpangan, ada masalah gitu. Itu bagaimana sih cara komunikasi, dan seperti apa, kapan waktunya? Bisa nggak kamu ngasih tahu ke kita komunikasi dalam rumah tangga itu seperti apa? Pertanyaan yang menarik ini. Jadi gini, yang disebut komunikasi yang baik itu sebenarnya komunikasi yang efektif pada waktu yang tepat. Jadi kadang gini, beberapa dan menurut saya untuk mencapai titik itu tuh memang tidak mudah, karena kita itu sebagai pasangan punya preferensi masing-masing. Contohnya saya tuh omongnya memang cepet-cepet, si suaminya nggak mau kalau terburu-buru gitu ya. Atau kadang saya sukanya by WA, atau saya sukanya ngomong langsung, dan lain sebagainya. Pokoknya mencari cara komunikasi yang tepat dengan konten yang tepat, waktu yang tepat, itu memang tidak mudah gitu. Iya, karena ada tuh ya teman-teman tuh pasangannya SMS sama pasangannya tuh kayak koran. Iya, ada benar itu. Kalau aku kan langsung yuk ngobrol gitu. Jadi karena beda-beda ya. Beda-beda. Jadi gini, kalau saya memang tipikal orang yang gini, daripada emosi itu saya keluar, mending by WA. Panjang-panjang nggak apa-apa, tapi istrinya kan nggak didengar anak-anak minimal gitu ya. Walaupun WA-nya udah panjang, tapi sebenarnya kadang-kadang suami saya itu tipikal orang yang sukanya komunikasi langsung. Enak. Padahal kadang waktunya juga terbatas juga bisa mau komunikasi langsung. Jadi itu tadi, mencari waktu yang tepat, cara yang tepat komunikasi itu memang rada susah. Cuman memang ada, menurut saya kan cara komunikasi terbaik sih. Cara komunikasi terbaik itu adalah pertama,
tanya preferensi pasangan kita itu sukanya itu gaya komunikasinya gimana. Maksudnya kamu kalau aku WA komunikasi melalui WA ada masalah di keluarga kita, kamu oke nggak gitu. Oh, kita nanya dulu ya. Dulu gitu. Kamu oke nggak, atau kamu lebih suka ngomong langsung atau gimana nih? Oh, oke. Atau kalau kamu lagi marah, gua selesain waktu sekarang juga, kamu suka enggak, atau mau lebih seneng aku diem dulu? Ada yang mau gitu. Ada pasangan yang ya sudah sekali marah yuk kita selesaikan gitu. Ada yang kadang kalau aku marah kamu diem dulu lah biar nggak jadi tengkan. Coba tanyakan dulu preferensi dia. Kalau itu tidak ditemukan, observasi. Amati. Jadi suami saya tuh kalau diamat-amati, ada kok kecenderungan orang tuh, maksudnya kalau diamat-amati nih kayaknya memang tipikal orang yang suka ngomongnya tuh langsung, lebih senang gitu daripada by WA. Dia nggak suka nih melototin HP terus. Nah, jadi kalau nggak bisa ditanya, ada kadang orang nggak bisa ngomong. Nah, kalau ditanya kamu sukanya apa, nanyain apa sih gitu. Nah, itu observasi. Coba lihat suami kita tuh senangnya kayak gimana. Pasti kok dalam kehidupan rumah tangga lama-lama kita kan mengenal tipikal suami kita tuh kayak gimana sih senangnya gitu. Observasi aja, liatin. Nah, baru kita cari cara komunikasi yang sesuai pada waktu yang sesuai. Jadi gini, obrolannya udah oke nih, ngomong langsung oke. Tapi ketika ada mau nidurin anak, jadinya nggak efektif waktunya. Jadi pilih waktu yang paling efektif. Kalau saya sama suami itu waktu yang efektif kadang-kadang kalau anak sudah tidur atau anak lagi main sama si pengasuhnya gitu ya. Terus ngomongnya itu kalau saya dengan suami itu harus dada bercanda. Jadi saya tuh tipikal yang rada serius karena mungkin kebawa trainer gitu ya. Jadi kalau ngomong tuh apa ya? Gak bisa ngelucu ya? Nah, bukan gak bisa ngelucu sih sebenarnya. Lebih formal. Oh, lebih formal. Jadi bahasanya tuh step by step. Nah, kalau suami tuh tipikal orang yang sukanya tuh yang jangan terlalu formal. Selengean gitu. Lebih informal. Nah, jadi kita harus tahu juga cara menyampaikan ke suami. Nah, jadi kadang saya tuh kalau mencocokkan dengan suami, saya gayanya lebih bercanda dikit. Kalau kayak gini gimana? Yuk kita bicarain yuk, gini. Dia kalau dia ada dulu masih awal-awal nikah, kalau dia mau kata clue ini dia bakal marah. Kamu ada waktu nggak? Gue mau ngobrol. Wah, dia tuh langsung marah, langsung defend, bukan marah, defend. Apa sih, mau ngomong apa sih? Kenapa nggak langsung aja gitu? Menurut dia ketika perempuan ngomong kayak gitu pasti ada masalah. Yang mau diomongin itu pasti serius. Dan dia tipikal yang nggak mau terlalu serius. Emang laki-laki itu agak insecure kalau misalnya aku mau ngomong. Udah deg-degan itu. Ada sesuatu yang aku omongin nanti malam. Apa dong ngomong sekarang kayak gitu. Ya benar-benar. Jadi nggak ngerti ya, mungkin kita tanya deh sama laki-laki. Kenapa kok sampai deg-degan kalau ditanya begitu? Dan ternyata suamimu udah sama. Jadi kalau sekarang aku mau saya nggak pakai prolog. Aku mau ngomong nggak gitu. Ya udah, cari waktu apa gitu ngobrol. Jadi ngomongnya tuh santai. Terus bahasnya mungkin apa gitu. Jadi nggak di momen khusus. Dan tipikal kita harus tahu pasangan kita. Jadi kalau tipikal dia memang nggak suka dibicarain ketika dia marah, ya sudah. Cari waktu ketika dia dingin baru sampaikan. Gitu. Atau pada momen tertentu kita punya pas momennya, kita baru sampaikan. Lo nggak sadar udah sejam kita ngomong. Iya. Padahal kita udah niatnya 30 menit. Dit, ini karena waktunya mepet dan nanti Dida akan ngomong, insya Allah nanti aku live ya. Nanti live juga karena banyak permintaan. Tolong dong di live karena nanti temanya itu adalah tentang bagaimana kita mencintai diri. Sedikit aja Dit disinggung biar nanti teman-teman juga bisa nonton gitu ya. Ada nggak kaitannya dalam rumah tangga dengan mencintai diri? Ada. Jadi gini, kadang kalau kehidupan berumah tangga itu kita merasa bahwa kebahagiaan kita itu tergantung pada pasangan kita. Itu benar, tidak salah. Tapi tidak ada kok kalau kita menyampaikan bahwa kebahagiaan kita tuh 100% tergantung sama pasangan kita, itu menurut saya kurang benar. Karena yang menentukan kebahagiaan kita itu tetap tanggung jawab kita sendiri. Pasangan kita itu hanya memperlengkap, menambahi kebahagiaan kita. Jadi menurut saya topik Tar Malam itu ada kaitannya juga sih, Nov. Jadi kalau mau nonton, bolehlah seriesnya Tar Malam gitu ya. Dalam artian saya akan berbicara bagaimana ketika kita menikah pun kita harus bisa mencintai diri kita seutuhnya. Karena ketika kita bisa mencintai diri kita seutuhnya, kita akan merasa lebih bahagia. Dan ketika kita merasa bahwa kita bahagia tanpa harus menggantungkan kebahagiaan kita pada orang lain, biasanya kita akan punya hidup yang lebih
lebih bahagia, baik Betul. untuk anak-anak, untuk keluarga kita. Jadi bagaimana mencintai diri sendiri itu bukan berarti narsis, egois, itu tidak. Tapi bagaimana pertama adalah menerima segala kelebihan dan kekurangan kita secara utuh, terus memenuhi semua hal-hal yang merasa ya kebahagiaan itu memang tanggung jawab kita kok. Contohnya saya suka makan soto, tapi mintanya tuh harus suami yang belikan soto gitu ya. Padahal suami sibuk atau ada kerjaan yang lain, akhirnya saya ngambek, tidak dapat soto yang saya inginkan, tidak dapat dari suami juga, akhirnya uring-uringnya ditangkap. Nah, coba kalau kita memang lagi duit masih ada gitu ya, dikasih suami gitu, kenapakah kita datang beli soto sendiri? Kita kenyang, happy, suami datang happy, anak-anak juga happy gitu. Itu yang menurut saya ya, kalau kita bisa membahagiakan diri kita tanpa bergantung 100% sama pasangan, itu harus kita lakukan sih. Agar kehidupan dan jiwa kita secara psikologis itu menjadi lebih matang, lebih dewasa, lebih menerima seutuhnya diri sendiri. Dan ini yang menjadi catatan ya, mencintai diri itu bukan berarti kita tidak membutuhkan pasangan. Betul, kita hanya tidak bergantung. Ya, menggantungkan 100% kebahagiaan kita kepada pasangan ataupun orang lain, tidak harus pasangan sih, bisa saudara, bisa teman, bisa siapapun yang nggak punya suami mungkin menggantungkan, oh orang tua saya tidak perhatian sih dan lain sebagainya. Ya lo harus perhatian pada diri sendiri dong gitu. Ya punya tanggung jawab itu. Orang tua ketika perhatian itu sebagai melengkapi apa yang sudah kita perhatikan pada diri kita. Betul. Oke, ada lagi yang mau pengen sampein, Dit? Karena tadi teman-teman sudah lumayan ada yang nanya, ada IP, ada Ida gitu ya, bahwa dia katanya tipe orang yang dijatah. Gak masalah juga sih ya, dijatah. Gak masalah. Yang penting demi kebaikan bersama. Yang paling penting itu, Dit, komunikasikan. Kalau pokoknya jatahnya merasa kurang atau punya keinginan yang lain, contohnya, oh mbok kita, kamu open dong terhadap finansial kita bareng-bareng biar saya bisa kasih masukan, sebenarnya dana darurat kita itu berapa gitu dan lain sebagainya. Jangan sampai gitu ya, ini kadang-kadang masalah finansial ada sedikit dong ya. Istri itu nggak tahu kalau ketika suami punya usaha gitu ya, pokoknya tahulah jatah bulanan gitu. Ketika dia terjadi sesuatu, baik itu sakit keras atau meninggal, tiba-tiba dia punya banyak hutang di belakangnya. Ini yang rada-rada bahaya gitu. Jadi memang sebaiknya mungkin kalau ada teman-teman lebih terbuka masalah finansial dengan pasangan, itu yang tadi saya belum, tadi Kak Novi ngomong dari empat-empatnya itu yang mana. Memang pertama tergantung kesepakatan, tapi yang kedua menurut saya adalah terbuka soal finansial itu adalah hal yang paling baik. Terbuka. Kenapa? Karena biar dua belah pihak itu tahu, baik si istri atau suami bisa antisipasi, bisa tahu maunya suami saya ternyata. Jadi kalau suaminya mau utang 1 miliar itu harusnya dikomunikasikan dong dengan istrinya. Jangan-jangan dia meninggalkan hutang, istrinya umpamanya ibu rumah tangga. Ekonomi rumah tangga itu bukan hanya jatuh tapi benar-benar jadi minus gitu, gara-gara ada utang-utang yang tidak disampaikan. Jadi menurut saya itu terbuka kedua belah pihak itu akan lebih baik sih gitu. Walaupun mungkin tetap jatah bulanan, tapi minimal tahulah kita punya cadangan keuangan sekian. Ini jatah buat anak pendidikan kita. Kedepannya kalau mau beli sesuatu kita bisa kok kayaknya mau cicil ini dan lain sebagainya gitu. Itu menurut saya sih lebih baik. Lah itu kenapa deh teman-teman kalau minjem utang minjem duit tuh ke saya tuh ajak suaminya. Oh oke. Itu bagus sih, bagus. Bi mau minjem uang, ajak suaminya ke rumah, jangan pakai WA. Bagus. Saya saran gitu. Biar suami juga tahu. Betul. Walaupun laki ajak istrinya. Karena itu penting buat rumah tangga ya. Betul. Kalau sudah tidak ada keterbukaan, tidak ada komunikasi, maka akhirnya bercerai. Ya, perceraian akan terjadi. Jadi merasa ditipu akhirnya, saya tidak dikasih tahu. Memang harusnya dua-duanya bisa terbuka. Kalau belum terbuka sekarang, ya coba pelan-pelan gitu ya. Sampaikan pada suami, bukan aku tidak maksud percaya sama kamu gitu. Biasanya kan laki-laki suka ngomong, kamu kok nggak percayaan, pengen tahu aja, bukan gitu sih. Tapi kan kita berumah tangga, berdua menjalaninya. Kalau sesuatu terjadi antara salah satu dari kita, kamu sebagai penghasil nafkah utama sih, aku kan harus tahu untuk membackup anak-anak kita ke depannya dan lain sebagainya. Jadi aku harus tahu sikonnya dari sekarang. Ya kalau umpamanya itu belum juga bisa terbuka, ya coba pelan-pelan ke depannya, ajak sekali lagi. Memang mungkin tidak mudah gitu, tapi menurut saya bagaimana kita membangun komunikasi yang baik itu adalah jalan satu-satunya kita
menghindari perceraian. Bukan masalah, saya kembalikan ke depan. Jadi ini bukan masalah karir yang lebih tinggi siapa, penghasil finansial yang lebih tinggi siapa, tapi lebih pada bagaimana kita menerima satu sama lain masalah finansial terbuka. Ya, betul, betul. Dan itu dijembatani dengan komunikasi. Oke. Dia 1 jam loh, padahal aku udah minta sama dia itu cukup nanti 30 menit gitu kan ya. Wah, ini 1 jam. Jadi teman-teman yang masih penasaran dengan perbincangan Dida, pembahasan Dida, bisa nanti bisa nonton nanti di Angkringan Bareembong ya, di Jalan Panglekur nomor 20 KM 04 Pamekasan ya, di depan toko saya atau di depan perpustakaan Koteka. Teman-teman bisa datang berdiskusi, dan buat teman-teman yang pengen nanya, gak apa-apa, nanti sama Dida akan dibalas walaupun di kolom komentar. Mau curhat monggo langsung DM di Facebooknya Dida, nggak masalah. Karena saya terus terang perjalanan hidup saya sampai saat ini itu saya banyak mengutip dari obrolan bersama Dida, karena saya juga banyak dia bukan teman curhat yang suka ngegibah gitu, tapi kita mencoba menganalisa gitu ya Dit ya, ada masalah apa kita enak kayak gitu, jadi tempat diskusi lah gitu ya. Jadi teman-teman stop jadi orang bodoh, ikuti nanti acara diskusi bareng bersama Dida ya, mumpung dia lagi pulang kampung nanti malam jam 7 ya. Semoga nggak hujan ya Dit ya. Semoga nggak hujan, dan mari kita komunikasi. Mungkin nanti diskusinya sejam 2 jam, dan kalau misalnya mau curhat-curhat langsung aja setelah acara langsung ke Dida, karena memang sengaja saya minta seharian dia untuk berbagi ilmu. Masa dia sukses di tanah orang nggak mau mensukseskan orang-orang kampungnya kan gitu. Oke, makasih Dida. Sama-sama. Terima kasih. Sekian dulu teman-teman. Terima kasih juga udah nonton. Sekian dari kami. Jumpa nanti malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.